Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mohon maaf barangkali kita akan langsung mengkaji kisah selanjutnya, yakni kisah tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Warawa al-Asbahani wa ghairuhu wa qad haddasa bihi Abul Abbas al-Asammu bi mashhadin min al-hufadhi falam yunkiruhu anna al-Awwam ibn Hawshab qala. Al-Asbahani dan selain beliau meriwayatkan dan juga telah meriwayatkan hadis tersebut Abul Abbas al-Asam di hadapan para penghafal hadis, dan para penghafal hadis itu pun juga tidak mengingkarinya bahwa Awwam bin Hawshab ini bercerita atau menyampaikan sebuah kisah. Nazaltu marratan hayyan wa ila janibi dzalikal hayyi maqbaratun. Suatu ketika aku pernah singgah di sebuah kampung, dan di samping kampung tersebut ada kuburan. Falamma kana ba'dal asri, maka ketika telah masuk waktu setelah asar, insyaqqa minha qabrun, terbelah satu kuburan dari kuburan-kuburan di makbarah tersebut. Ada satu kubur yang terbelah. Ra'suhu ra'su himarin, dan suara keledai 3 kali. Tsumman tabaqa alaihil qabru, kemudian setelah itu tertutup kembali kuburnya. Ia masuk kembali ke dalam kubur, dan kuburnya tadi itu tertutup kembali. Faidan ajuzun taghzilu sya'ran aw sufan, dan di sisi lain ada seorang yang sudah tua, seorang ibu. Kana yashrabul khamra fa idza raha taqulu lahu ummuhu ya bunayya ittaqillaha ila mata tashrabu hadhil khamra, fayaqulu laha innama anti tanhaqina kama yanhaqul himaru. Ya. Jadi pemuda tersebut atau orang tersebut itu pada saat masih hidupnya ini adalah peminum khamr, dan di suatu sore ibunya berkata kepada si orang tersebut, wahai anak laki-lakiku yang tercinta, takutlah engkau kepada Allah, takwalah engkau kepada Allah. Sampai kapan kamu akan minum khamr ini? Nah, kemudian si orang tadi atau si anaknya tadi itu justru malah menghardik atau mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya kepada ibunya. Innama anti tanhaqina kama yanhaqul himaru, sesungguhnya engkau wahai ibuku ini berkata atau bersuara seperti suara keledai. Nah, itu menyakiti kepada ibunya. Qalat fama ba'dal asri, lalu perempuan yang bercerita kepada Awwam bin Hawshab tadi itu melanjutkan ceritanya, dan akhirnya si orang tadi atau si anaknya tadi itu meninggal di waktu setelah asar. Qalat fahuwa yanshaqqu anhul qabru ba'dal asri kulla yaumin wa yanhaqu thalatha nahaqatin thumma yantabiqu alaihi al-qabru. Lalu dikisahkan berikutnya bahwa orang tersebut itu setiap ba'da asar, dan itu setiap hari ia keluar dari kuburnya dalam wujud
seperti yang dikisahkan tersebut, yang di kepalanya berwujud kepala keledai dan badannya berwujud badan manusia. Kemudian bersuara seperti suara keledai 3 kali. Setelah itu kemudian masuk kembali ke dalam kuburnya. Na'udzubillah min dzalik. Fala budda, maka tidak boleh tidak, artinya wajib, lil insani, bagi manusia, ayah tariza, agar menjaga diri, min uquqil walidaini, dari durhaka kepada kedua orang tua. Jadi wajib bagi manusia, bagi kita semua, untuk menjaga diri agar tidak durhaka kepada kedua orang tua. Wa yajtahida, dan bersungguh-sungguh, fi birrihima, dalam berbakti kepada keduanya. Wa in kana, dan meskipun ada siapa kedua orang tua itu musyrikaini, dua orang musyrik, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka, dan jika memaksa siapa kedua orang tua itu kepadamu, ala an tusyrika, agar engkau menyekutukan, bi, kepadaku, ma, akan sesuatu, laisa, yang tidak ada itu, laka, bagimu, bihi, terhadap ma, apa, ilmun, pengetahuan, fala tuti'huma, maka janganlah engkau menaati keduanya, wa sahibuhuma, dan bergaullah engkau kepada kedua orang tua tersebut, fit dunya, di dunia, ma'rufan, dengan baik. Jadi kalau misalnya memaksa untuk menyekutukan Allah, maka jangan ditaati, tetapi tetap harus bergauli dengan baik, harus dibersamai dengan baik ketika di dunianya. Wa fis sahihaini, dan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Asma binti Abi Bakar, dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu, maqalat, Asma binti Abi Bakar berkata, qadimat, telah datang alayya kepada ibuku, wahia, halih, adapun ibuku itu musyrikatun, masih sebagai seorang musyrikah, menyekutukan Allah. Ini di masa perdamaian dengan suku Quraisy. Fakultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, lalu aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi, sesungguhnya ibuku itu qadimat, telah datang, alayya, kepadaku, wahya, halih adapun ibuku itu raghibatun, dalam keadaan senang, artinya dengan tujuan baik datangnya tersebut. Afa asiluha, apakah aku menyambung kepada ibuku tersebut? Itu pertanyaan dari Asma binti Abi Bakar. Qala, kemudian Nabi menjawab, na'am, ya, siliha, sambunglah olehmu akan ibumu tersebut. Jadi tetap disuruh untuk menyambung tali silaturahim, menyambung dengan cara yang baik, bergaul dengan cara yang baik, meskipun ibunya tadi itu masih dalam keadaan musyrikah. Tsumma idza mata, lalu ketika telah meninggal siapa kedua orang tua, ya birruhuma, berbakti siapa anak itu kepada kedua orang tuanya, bisolati, dengan mendoakan, alaihima, kepada keduanya, wal istighfari, dan memohonkan ampun, lahuma, bagi kedua orang tuanya, wa nahwi dzalika, dan semisal itu, mendoakan dan memohonkan ampun.
Rawa meriwayatkan siapa Abu Dawud an Abi Usaid As-Sa'idi, dari Abi Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qol, berkata siapa Abi Usaid As-Sa'idi, baina nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idh ja'ahu rajulun min Bani Salamah, Kanjeng Nabi seorang laki-laki dari Bani Salamah. Faqala, lalu kemudian matur siapa orang tersebut, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma bihi ba'da mautihima. Hal baqiya, apakah masih tersisa, min birri abawayya, dari berbakti kepada ba'da mautihima, setelah kematian keduanya, setelah kematian keduanya. Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa sesuatu yang bisa aku lakukan sebagai wujud baktiku kepada kedua orang tuaku setelah kedua orang tuaku tersebut wafat? Itu pertanyaan dari seorang laki-laki dari Bani Salamah tersebut. Qala, lalu menjawab siapa Kanjeng Nabi, na'am, ya, as-salatu alaihima, berdoa untuk kedua orang tuamu, wal istighfaru lahuma, dan memohonkan ampun untuk kedua orang tuamu, wa infadhu ahdihima, dan melaksanakan pesan-pesan kedua orang tuamu, min ba'dihima, setelah wafat keduanya, wasilatur rahimi, dan menyambung tali silaturahim, allati la tusalu, yang tidak disambung, illa bihima, kecuali dengan keduanya, wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan sahabat atau teman dari kedua orang tuamu tersebut. Wa yalzamu, dan wajib, wa yalzamu, dan wajib, lil aqi, bagi anak yang durhaka, idza mata, ketika meninggal siapa walidahu, kedua orang tuanya, wajib apa, ayat uwa, berdoa, wa yastaghfira, dan memohonkan ampun, lahuma, bagi kedua orang tuanya, hatta yaktubahu, sehingga nantinya mencatat kepada anak yang durhaka tersebut siapa Allah baron, mencatatnya sebagai anak yang berbakti. Maka barangkali mumpung masih diberi kesempatan hidup di dunia, seorang anak yang barangkali pernah melakukan dosa durhaka kepada kedua orang tuanya, hendaknya ia segera bertaubat dan kemudian senantiasa mendoakan serta memohonkan ampun kepada kedua orang tuanya, sehingga nantinya Allah akan menjadikannya sebagai anak yang berbakti. Rawa al-Baihaqi an Anas radhiyallahu anhu qol, diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yamudu walidahu aw ahaduhuma wa innahu lahuma la'aqun fala yazalu yad'u lahuma wa yastaghfiru lahuma hatta yaktubahu Allahu barran. Sesungguhnya seorang hamba yang meninggal kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, dan sesungguhnya bahwa anak tersebut atau hamba tersebut itu durhaka kepada kedua orang tuanya, maka tidak boleh berhenti atau tidak boleh henti-henti anak tersebut senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya dan memohonkan ampun kepada kedua orang tuanya, sehingga Allah nantinya akan mencatat ia sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka tidak ada kata terlambat bagi seorang anak
barangkali pernah melakukan dosa durhaka kepada kedua orang tua, tidak ada kata terlambat untuk bertaubat, untuk berhenti dari perilaku yang berdosa tersebut ya, perilaku dosa tersebut, bertaubat kepada Allah dan kemudian mendoakan serta memohonkan ampun kepada kedua orang tuanya, sehingga optimis bahwa Allah dengan niatan yang baik, dengan tekad yang kuat untuk memperbaiki diri tersebut akan menjadikannya sebagai anak yang berbakti. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.